Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Islami dengan NIM 2306022 dari program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan kelas 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ihsan MKom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mereview jurnal dari kelima jurnal yang telah saya dapatkan, dan saya akan menjelaskan proses-proses dari masing-masing beberapa jurnal tentang DFD. Baiklah, masuk ke jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web pada Koperasi Unit Desa Pandanjaya Geragai. Nah, ini merupakan DFD level 1 untuk proses pengolahan anggota. Di sini terdapat dua terminator, yaitu terminator anggota dan staf administrasi. Dan terdapat tiga proses, yaitu proses penambahan anggota, proses edit anggota, dan proses hapus anggota, serta terdapat satu data store, yaitu data store data anggota. Baiklah, proses yang pertama yaitu proses penambahan anggota. Di sini, proses ini bertugas menerima inputan berupa data anggota baru dari terminator anggota. Data tersebut kemudian diproses dan hasilnya disimpan ke dalam data store data anggota. Output proses ini yaitu rekaman anggota baru yang siap digunakan oleh sistem selanjutnya. Proses yang kedua yaitu proses edit anggota. Proses ini melibatkan staf administrasi yang memberikan kode anggota untuk memilih data yang akan diubah. Sistem membaca data anggota yang relevan dari data store data anggota. Data yang sudah diedit akan kembali disimpan pada data store data anggota. Proses yang ketiga yaitu proses hapus anggota. Proses ini terdapat juga melibatkan terminator staf administrasi yang memberikan kode anggota sesuai data yang akan dihapus. Sistem membaca data dari data store data anggota untuk memastikan data tersebut benar, dan proses menghapus dilakukan pada data store data anggota sesuai identifikasi tersebut. Baiklah, masuk ke jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Pemodelan Data Flow Diagram pada Sistem Basis Data Wisata Kuliner di Kota Balikpapan. Nah, di sini juga terdapat DFD level 1 dengan proses akun. Di sini terdapat dua terminator, yaitu penikmat kuliner dan terminator pelaku usaha. Terdapat satu proses, yaitu proses kelola profile, dan terdapat dua data store atau database, yaitu data store akun serta data store restoran. Baiklah, terminator penikmat kuliner mengirimkan data akun ke proses kelola profile. Data yang dikirim bisa berupa pendaftaran, perubahan profil, atau informasi akun lain yang dibutuhkan oleh sistem. Terminator pelaku usaha, selain dari data akun, pelaku usaha juga mengirimkan data restoran
ke proses kelola profil. Data restoran biasanya mencakup detail usaha seperti nama, alamat, dan informasi lain terkait restoran yang akan didaftarkan. Proses ini bertindak sebagai pusat pengelolaan yang memastikan data dari penikmat kuliner maupun pelaku usaha tersimpan dengan baik. Output ke penyimpanan data itu hasil proses pengelolaan profil akan disimpan dalam dua basis data atau dua data store, yaitu data store akun dan data store restoran. Data store akun mencatat seluruh data pengguna, meliputi penikmat kuliner dan pelaku usaha sebagai terminatornya, sedangkan data store restoran itu hanya mencatat data dari terminator pelaku usaha terkait usaha kuliner yang akan dikelola nantinya. Baiklah, masuk ke jurnal yang ketiga dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Mobile Web, Studi Kasus di Program Studi Sistem Komputer Universitas Diponegoro. Nah, ini merupakan DFD yang terdapat pada jurnal ini, itu DFD level 1. Diagram alirnya, di sini terdapat satu terminator, yaitu terminator mahasiswa. Terdapat 3 proses, yaitu proses autentikasi, proses pengisian KRS, serta pengelolaan informasi akademik, dan terdapat 6 data store, yaitu data store atau tabel mahasiswa, data store KRS, data store mata kuliah, data store jadwal, dan data store transkrip nilai, serta data store dosen. Baiklah, diagram alirnya, terminator mahasiswa memasukkan username dan password untuk autentikasi. Permintaan login diverifikasi oleh data store mahasiswa untuk memastikan kredensial valid dan status mahasiswa aktif. Proses autentikasi menerima data autentikasi dari mahasiswa dan melakukan verifikasi ke data store mahasiswa. Jika autentikasi berhasil, sistem mengizinkan akses ke proses pengisian KRS dan pengelolaan informasi akademik. Selanjutnya, proses pengisian KRS. Terminator mahasiswa mengisi KRS atau kartu rencana studi, lalu mengirimkan data ke proses pengisian KRS. Data hasil pengisian KRS akan disimpan di data store KRS sebagai bukti dan dokumentasi rencana studi semester aktif. Informasi KRS dapat diakses kembali oleh terminator mahasiswa. Proses yang ketiga yaitu pengelolaan informasi akademik. Proses ini menangani permintaan data akademik mahasiswa. Proses ini berisikan data dan informasi yang diambil dari beberapa data store, yaitu data store mata kuliah yang berisi data mata kuliah yang tersedia. Selanjutnya data store jadwal yang berisikan jadwal perkuliahan, data store transkrip nilai yang berisikan rekap nilai dan transkrip akademik mahasiswa, dan data store dosen yang berisikan data dosen yang akan mengajar. Baiklah, lanjut ke jurnal yang keempat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Keuangan Butik. Baiklah, saya akan menjelaskan DFD level 1 pada jurnal ini.
Di sini terdapat dua terminator, yaitu terminator kasir dan terminator pimpinan. Terdapat 4 proses, yaitu proses input akun, input data karyawan, input jurnal transaksi, dan proses cetak laporan keuangan. Dan terdapat 4 data store, yaitu data store akun, user, karyawan, serta jurnal transaksi. Baiklah, saya akan menjelaskan proses yang pertama, yaitu input akun. Proses ini menerima data akun dari kasir dan data user, lalu menghasilkan data akun sebagai output untuk proses berikutnya. Proses yang kedua yaitu input data karyawan. Kasir juga dapat melakukan input data karyawan berdasarkan data store karyawan dan hasilnya berupa data gaji karyawan. Proses yang ketiga yaitu proses input jurnal transaksi. Proses ini mengambil data dari proses input akun dan menghasilkan data jurnal transaksi yang digunakan untuk proses cetak laporan keuangan. Pada proses cetak laporan keuangan, data jurnal transaksi kemudian digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan seperti laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan laba atau rugi, laporan jurnal transaksi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Data dari kasir mengalir ke seluruh proses input dan jurnal. Output utama berupa laporan keuangan final dikirim ke pimpinan perusahaan sebagai informasi dan evaluasi. Setiap proses pada DFD saling terhubung sehingga data selalu update dan valid sesuai dengan input dari kasir dan karyawan. Baiklah, lanjut ke jurnal yang terakhir atau jurnal yang kelima dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada siklus penerimaan dan pengeluaran kas dengan studi kasus UED Holy Floris Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan DFD level 2 dengan proses daftar akun. Di sini terdapat dua terminator, yaitu terminator admin dan terminator pemilik. Terdapat dua proses, yaitu proses tambah daftar akun dan proses ubah daftar akun. Serta terdapat satu data store-nya, yaitu data store data akun. Data store data akun menjadi sumber utama input bagi sistem yang berisi informasi detail tentang akun seperti kode, nama akun, kategori, dan status. Proses yang pertama yaitu proses tambah daftar akun. Proses ini menerima input yaitu data akun dan bertugas menambah data baru ke daftar akun. Penambahan meliputi kode, nama, kategori, dan status akun. Hasil dari proses ini akan disimpan dan distribusikan ke pihak admin dan pemilik sesuai kebutuhan mereka. Proses yang kedua yaitu ubah daftar akun. Proses ini menerima input data akun dan fokus pada perubahan data akun yang sudah ada. Perubahan dapat meliputi update status, penggantian kode, nama, dan kategori. Data hasil perubahan dikirimkan kembali ke terminator admin dan terminator pemilik agar terminator ini dapat menerima data yang terkini. Terminator admin dan pemilik
yaitu sebagai entitas yang menerima output dari proses tambah maupun ubah daftar akun. Terminator ini juga akan mengakses data akun yang telah ditambah atau diubah, sehingga informasi yang masing-masing terminator ini dapatkan selalu update dan sesuai proses yang telah dilakukan. Baiklah, itulah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.